pasti luar biasa kan? Nah, hari ini kita mau menyembah nama Tuhan dulu nih. Kita mau bersyukur karena Dia yang membuat kita bisa menghirup napas, membuat kita bisa bertemu sama orang tua kita, bertemu sama keluarga kita, adik, kakak, teman kita. Amin. Nah, hari ini kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak ya. Siapin hatinya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangatlah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra
siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau yang berkati kakak pembina yang akan sharing hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang berkati aku supaya bisa menjadi berkat buat orang lain dan bisa mendengarkan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, jadi nama saya itu Elia. Kita akan bermain tebak ayat Alkitab firman Tuhan. Nah, Kak Elia juga pastinya nggak sendiri dong. Ada Kak Obama juga. Halo Kak Obama. Halo. Jadi kita akan bermain games ya guys. Silakan Kak Obama menerangkan cara bermainnya gimana. Oke, jadi cara bermainnya itu kalian akan dikasih ayat firman Tuhan dan kalian harus mencari dari Alkitab di mana ayatnya. Kalian hanya diberi waktu 10 detik untuk mencari. Harus dari Alkitab yang buku ya, nggak boleh online. Sesudah ketemu, silahkan menunggu sampai detiknya habis. Jika jawaban sudah keluar, cocokkanlah ke jawaban kalian. Jika jawaban kalian benar, selamat. Jika jawaban kalian salah, berarti Anda belum beruntung. Contoh soalnya seperti ini. Keluaran 20 titik-titik. Nah, isinya itu hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, di ayat
berapa ya guys? Kira-kira 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat jawabannya. ayat 12. Oke, kita masuk ke soal pertama. Silahkan dibaca kalau mau. Oke, jadi ini ada dari Filipi 4 dan ayatnya kalian cari sendiri. Itu bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke. Mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, Apa? 6, 5, Ada yang 4, bisa tebak nggak nih guys? 2, 1. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya itu Filipi 4 ayat jing. Filipi 4 ayat 13. Siapa yang jawab 13? Yeay, berarti benar guys. Oke, kita lanjut soal kedua, yaitu Amsal 21 titik-titik. Rancangan orang yang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, kira-kira itu terdapat di ayat berapa ya guys? Bisa dijawab yuk. Dibuka ya guys Alkitabnya di Amsal 21 ayat berapa? Yang depannya itu kata rancang, terus belakangnya itu ada kata kekurangan. Guys, kalau lama hitung ya detiknya. Oke, udah Ada yang udah selesai nih ketemu? waktunya. Gimana? Kira-kira apa ya jawabannya? Ayat jeng. Ayat 5 guys. Jadi Amsal 21 ayat 5. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal ketiga. Ini dia soal ketiga. Ayub 28 titik-titik. Lihatlah takut akan Tuhan. Itu adalah kebijaksanaan. Dan untuk meninggalkan kejahatan adalah pengertian. Kira-kira itu di ayat berapa ya guys? Boleh dicari. Di Ayub 28 ya guys. Waktunya udah tinggal berapa detik Obama? Tinggal 7 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kira-kira apa ya jawabannya? Oke, jadi jawabannya itu yaitu Ayub 28 ayat 28. Sekian dari kami. Dan Yesus Terus memberkati. memberkati. Bye-bye. Shalom teman-teman, perkenalkan saya Samuel Parikesit dari kelas 8A SMP Tunas Bangsa. Senang sekali saya diberi kesempatan nih teman-teman untuk berbagi firman Tuhan. Pastinya semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan ya kan. Oke, sekarang tema PPT kali ini adalah Dialogue with God. Oke teman-teman, sebelum kita memulai dan melanjuti firman ini, kita sebaiknya mulainya dengan berdoa ya teman-teman. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat penuh perhatian dan menyiapkan waktu kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, agar kami bisa fokus dan melakukan firman ini di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, jadi sebelum kita mulai firmannya, kita akan mengambil ayat firman terlebih dahulu nih, ayat Alkitabnya. Yuk, yang punya buku Alkitabnya di sebelahnya bisa dibuka bersama-sama, atau yang sedang tidak ada Alkitab di sebelahnya bisa melihat ke dalam screen-nya. Kita ambil dari Mazmur 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Nah, jadi maksud ayat Alkitabnya ini ya teman-teman, itu kalau misalnya
kita berdoa itu sebenarnya doa-doa kita itu akan didengar oleh Tuhan, dan jika kita benar-benar dan sungguh-sungguh dan yang kita doakan itu sesuai dengan apa kehendak Tuhan, itu bakal dikabulin gitu teman-teman. Jadi kita itu harus berdoa sesuai dengan kebutuhan dan dengan sungguh-sungguh, soalnya Tuhan itu peduli sekali sama anak-anaknya. Oke, berkomunikasi dengan Tuhan. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa maksud dari berkomunikasi dengan Tuhan? Bagaimanakah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Atau apa yang dimaksud dengan dialog with God? Oke, dialog with God. Nah teman-teman, tanpa kita sadari sebenarnya kita ini sudah sering loh melakukan sebuah dialog dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Contohnya nih, melalui kita berdoa. Sebenarnya berdoa itu bukan kayak kita cuma memohon, meminta dan lain-lain teman-teman. Berdoa itu sebagai salah satu wujud kita itu juga berdialog dan berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi berdoa itu merupakan salah satu media sarana untuk kita dapat berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan nih. Dan kita bisa berdialog dengan Tuhan waktu kita diingatkan untuk tidak berbuat dosa. Masih teman-teman pernah nih waktu misalnya ingin berbuat dosa nih, itu ada apa ya kira-kira yang gampang di lingkungan sekolah kali ya. Itu ada pensil jatuh tuh, nggak tahu siapa yang punya. Ambil nggak ya? Terus teman-teman tiba-tiba diingatkan untuk jangan begitu nakku, itu kita tidak boleh mencuri. Nah gitu-gitu itu sebenarnya salah satu wujud dari dialog dan komunikasi kita dengan Tuhan melalui hati nurani. Oke. Salah satu cara kita agar bisa berdialog dengan Tuhan adalah melalui membaca Alkitab. Nah, dengan membaca Alkitab, teman-teman bisa tahu nih apa jadi tahu yang Tuhan mau, yaitu melakukan firman-Nya. Kita jadi tahu apa yang Tuhan inginkan, kita jadi tahu apa yang benar dan salah. Sehingga jika kita dalam kegiatan sehari-hari melakukan sesuatu itu, kita itu tidak usah khawatir teman-teman. Jadi karena kita nggak usah khawatir karena kita itu sudah mengetahui mana yang baik dan jahat dan mana yang berkenan di mata Tuhan. Lalu selanjutnya kita bisa tahu janji-janjinya Tuhan. Wow, janjinya Tuhan. Teman-teman pernah berpikir gak sih apa janjinya Tuhan? Apa ya kira-kira janjinya Tuhan? Sebenarnya janji Tuhan itu banyak loh teman-teman. Nah, berkat yang kita butuhkan, pasti yang kita minta di dalam namanya pasti akan dicukupkan. Karena Tuhan itu akan memenuhi keperluan kita. Nah, ini teman-teman salah satu janji dari Tuhan. Janji Tuhan itu adalah jika kita memerlukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita jika berdoa dengan sungguh-sungguh, kita itu akan dicukupi semuanya. Misalnya, kita berdoa untuk perlindungan. Tuhan berkati agar keluarga saya bisa terlindung dari COVID, atau Tuhan berkati ya Tuhan kesehatan keluarga saya ya Tuhan, Engkau berkati kami dimanapun ya Tuhan, Engkau berkati supaya kami sehat selalu, atau gimana. Atau juga kita bisa berdoa nih teman-teman untuk minta pengampunan. Tuhan, hari ini saya berbuat dosa, saya melakukan hal ini, saya meminta ampun kepada Engkau. Semoga saya tidak melakukannya lagi dan ini dapat menjadi pelajaran bagi saya. Selanjutnya juga kita itu berdoa untuk kebutuhan kita, misalnya keuangan, masalah ekonomi, pakaian, apalagi ya yang kita inginkan gitu. Asalkan itu sesuai dengan kebutuhan kita, Tuhan akan memenuhi keperluan kita. Percaya deh teman-teman, Tuhan kita itu tidak pernah tidur. Tuhan kita itu akan mendengarkan anak-anaknya yang memanggil namanya. Jadi tidak usah takut untuk berdoa dan meminta sesuatu pada Tuhan. Asalkan hal itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nih saya ada ada cerita perumpamaan berdasarkan fakta nih teman-teman. Jadi suatu hari ada seorang anak sedang sakit nih.
sedang sakit, habis itu kan karena keluarganya sederhana, lalu anak itu waktu sakit pingin banget gitu, pingin banget makan pizza. Lalu ia meminta ke mamanya, "Mah, boleh nggak mah beliin aku pizza? Aku pingin banget pizza mah. Boleh tolong nggak mah?" Habis itu mamanya bilang, "Maaf ya nak, mama lagi nggak punya uang. Bagaimana kalau kita berdoa dan meminta kepada Tuhan? Tuhan pasti akan mengabulkan doa kita asalkan kita bersungguh-sungguh berdoa." Nah, lalu ibu dan anak ini berdoa menyembah Tuhan, dan salah satu dalam isi doanya adalah mereka meminta sebuah pizza. Nah, lalu suatu hari ada tantenya nih datang ke rumahnya. Bingung nih tantenya, awalnya pingin ke Indomaret, mau beliin roti sobek atau roti apa. Namun tantenya ini mendapatkan bisikan dari Tuhan. Udah gak usah beliin apa-apa dulu, mending langsung ke rumah anaknya itu. Habis itu meminta dan bertanya, "Nak, apa yang diinginkan? Mau apa nih? Mau roti apa nih? Biar tante bukain Gojek, bukain ini untuk langsung dipesenin." Nah, dibisikin gitu tuh. Nah, sesampainya di rumah anaknya ini, di rumah temennya ibunya ini, yang anaknya sedang sakit, lalu tantenya langsung menanyakan gimana kabar anaknya ini. Lalu menanyakan, mau dipesenin apa nih, mau beliin apa nih lalui Gojek. Nah, lalu anaknya ini malu-malu dong karena pingin meminta tapi kan rasanya mungkin agak tidak enak gitu. Lalu langsung kata tantenya, udah nggak apa-apa, pilih aja, pilih nih Gojeknya udah tante buka ini, silahkan dipilih. Lalu tantenya biarkan untuk memilih dan anak ini memilih untuk membeli pizza. Nah, jadi dari perumpamaan cerita ini sebenarnya Tuhan kita itu tidak pernah tidur ya teman-teman. Kalau misalnya kita berdoa sesuai dengan keyakinan, lalu sesuai dengan kebutuhan kita, asalkan didasari dengan iman juga, doa-doa kita itu akan dikabulkan dan didengarkan oleh Tuhan. Selanjutnya, oke, selain dari itu, dengan membaca Alkitab kita juga diberitahukan rahasia-rahasia Tuhan. Kira-kira rahasia-rahasia Tuhan itu seperti apa ya teman-teman? Kita tahu rahasia Tuhan. Wah, mungkin kita tidak pernah sadari gitu, kita bisa mengetahui rahasia Tuhan melalui baca Alkitab. Nah, ini saya ambil dari Mazmur 25 ayat 14. Tuhan berkaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow, bahkan di Mazmur aja dijelaskan bahwa jika kita itu mempunyai iman yang kuat dan kita itu dekat dengan Tuhan, kita itu akan diberitahu janji-janjinya Tuhan. Wah, hebat ya teman-teman, kita bisa mengetahui janji-janjinya Tuhan. Nah, karena itu kita itu harus banyak-banyakin berdoa dan baca Alkitab nih teman-teman, supaya kita itu juga bisa diberitahukan rahasia-rahasia Tuhan. Soalnya Tuhan itu suka bangetan bergaul karib dengan anak-anaknya yang selalu memuji namanya, dan juga percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang selalu menemani dan mengabulkan permintaan anak-anaknya. Lalu, bagaimana caranya kita bisa berdialog dengan Tuhan setiap hari? Gampang nih teman-teman, sebenarnya kayaknya sih harusnya udah kita lakukan di sehari-hari ya. Seperti misalnya membaca firman Tuhan. Lalu saat sedang mengalami kesulitan, kita itu bertanya dan berdoa kepada Tuhan. Kita bertanya, Tuhan, saya sedang mengalami kesulitan ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar supaya saya dapat keluar dari kesulitan ini. Lalu dan yang terakhir, kita itu juga melakukan firman Tuhan dan jadi berkat. Nah, teman-teman, kita itu bukan hanya meminta baca firman Tuhan lalu semuanya itu dikabulkan, itu tidak seperti itu ya teman-teman. Selain kita membaca firman Tuhan dan berdoa, tentunya kita itu harus menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari kita nih. Kita dapat melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat ya teman-teman. Soalnya
kalau misalnya kita melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat, itu juga menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita itu dapat bergaul karib dengan Tuhan lebih lagi dan mengetahui apa yang dimaksud dengan Tuhan selebihnya lagi. Soalnya kita itu sudah melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan dan yang dikenani oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, teman-teman, sebelum berakhir nih, saya ada ini nih teman-teman, ada kata-kata mutiara gitu. Perencanaan kita tidak akan berhasil jika rencana kita tidak disetujui oleh Tuhan. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ingin melakukan sesuatu, mesti kita kan akan merencanakannya terlebih dahulu. Namun teman-teman ya, kalau misalnya perencanaan kita itu tidak disetujui oleh Tuhan, itu sama aja bohong ya. Kalau misalnya bahasa Jawa sekarang, sama aja bohong. Dia kayak tidak ada gunanya gitu kalau misalnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita itu harus banyak-banyakin nih teman-teman berdialog dengan Tuhan. Kita harus banyakin berkomunikasi, berdoa, dan membaca firman Tuhan agar perencanaan kita dapat dikehendaki oleh Tuhan. Nah teman-teman, saya ada video perumpamaan untuk teman-teman semua nih. Video perumpamaannya ya sesuai dengan firman kali ini. Jadi teman-teman, video ini mengenai suatu gembala dan domba. Jadi dombanya itu mengenali suara gembalanya, sehingga domba ini jika dipanggil sama orang lain, domba ini tidak akan mendengarkan nih teman-teman. Domba ini mengetahui yang mana suara dari gembalanya. Nih datang orang kedua untuk mengetes apakah benar kalau misalnya domba itu tahu suara gembalanya atau asal mengikuti. Nah, tidak berhasil teman-teman. Orang kedua tidak berhasil untuk menarik perhatian dombanya karena dombanya itu tahu itu bukan gembalanya. Ini orang ketiga mencoba juga ya teman-teman untuk memanggil domba-dombanya. Nah, sekarang nih pemilik gembalanya yang asli. Lihat nih teman-teman. Dombanya pada tahu semua nih teman-teman. Wah, itu suara gembala saya nih. Waduh. Wah, gembala saya ini. Gembala saya datang. Itu gembala saya gitu. Nah, gembalanya pada berkumpul ke arah dombanya pada berkumpul ke arah gembalanya ya teman-teman. Tadi saya salah ngomong. Nah, dan ini ada di Yohanes 10 ayat 4 sampai 14. Domba-dombaku mengenal suaraku. Jadi terpujilah Tuhan. Tuhan adalah gembalaku. Nah, jadi teman-teman mengerti tidak maksud dari video yang tadi? Oke, jadi teman-teman mengerti tidak maksud video yang tadi? Jadi video tadi ini menceritakan tentang seorang domba yang mengenali suara dari gembalanya. Mungkin ya teman-teman itu kita terlihat keren, namun itu juga seperti kita nih teman-teman. Jadi jika kita banyak berdoa dan membaca firman Tuhan, kita tentunya akan mengenali yang mana suara Tuhan, sehingga kita dapat selalu berada di jalan yang benar dan tidak disesatkan oleh hal-hal yang jahat. Begitu kira-kira teman-teman. Nah, jadi sekian dan terima kasih. Inilah PPT dari saya dan firman dari saya, Samuel Parikesit. Yuk teman-teman, kita belajar untuk berdialog dengan Tuhan. Oke. Sebelum kita mengakhiri firman ini ya teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas yang Kau berikan pada kami hari ini ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa ya Tuhan. Tuhan berkati agar kami dapat menjadi anak yang teladan dan kami dapat mengikuti apa yang Kau kenankan ya Tuhan.
Tuhan ajarkan kami untuk dapat selalu berdialog dan berkomunikasi melalui Engkau ya Tuhan. Engkau jaga dan bungkus hati kami. Engkau buat hati kami untuk dapat selalu berdoa dan juga membaca firman Engkau ya Tuhan. Serta kami dapat melaksanakan dan melakukan firman-firman yang ada di Alkitab ya Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan, agar kami dapat selalu berada di jalan yang benar ya Tuhan. Tuhan berkati supaya kami rajin membaca Alkitab. Oleh karena itu kita bisa mengetahui yang mana suara Tuhan. Kita bisa mengetahui siapa gembala kami ya Tuhan. Kita bisa tahu mana yang benar dan yang salah. Tuhan berkati ya Tuhan agar kami dapat menjadi domba yang dapat mengikuti Engkau ya Tuhan. Kami dapat mengenali suara-suara Engkau. Tuhan berkati dan jauhkan kami dari yang jahat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekian ya teman-teman firman dari saya Samuel Parikesit dari SMP Tunas Bangsa. Terima kasih dan God bless you. Salam teman-teman semua, jadi nama saya itu Elia. Kita akan bermain tebak ayat Alkitab firman Tuhan. Nah, Kak Elia juga pastinya nggak sendiri dong. Ada Kak Obama juga. Halo Kak Obama. Halo. Jadi kita akan bermain games ya guys. Silakan Kak Obama menerangkan cara bermainnya gimana. Oke, jadi cara bermainnya itu kalian akan dikasih ayat firman Tuhan dan kalian harus mencari dari Alkitab di mana ayatnya. Kalian hanya diberi waktu 10 detik untuk mencari. Harus dari Alkitab yang buku ya, nggak boleh online. Sesudah ketemu, silahkan menunggu sampai detiknya habis. Jika jawaban sudah keluar, cocokkanlah ke jawaban kalian. Jika jawaban kalian benar, selamat. Jika jawaban kalian salah, berarti Anda belum beruntung. Contoh soalnya seperti ini. Keluaran 20 titik-titik. Nah, isinya itu hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, di ayat berapa ya guys? Kira-kira 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat jawabannya. Ayat 12. Oke, kita masuk ke soal pertama. Silakan dibaca Kak Uma. Oke, jadi ini ada dari Filipi 4 dan ayatnya kalian cari sendiri. Itu bunyinya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oke. Mulai dari sekarang. 10, 9, 8, 7, 8. 6, 5, Ada yang 4, bisa tebak nggak nih guys? 2, 1. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya itu Filipi 4 ayat jing. Filipi 4 ayat 13. Siapa yang jawab 13? Yeay, berarti benar guys. Oke, kita lanjut soal kedua, yaitu Amsal 21 titik-titik. Rancangan orang yang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Nah, kira-kira itu terdapat di ayat berapa ya guys? Bisa dijawab yuk. Dibuka ya guys Alkitabnya di Amsal 21 ayat berapa? Yang depannya itu kata rancang, terus belakangnya itu ada kata kekurangan. Guys, kalau lama hitung ya detiknya. Oke, udah selesai nih waktunya. Gimana? Kira-kira apa ya jawabannya? Ayat jeng. Ayat 5 guys. Jadi Amsal 21 ayat 5. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal ketiga. Ini dia soal ketiga. Ayub 28 titik-titik. Lihatlah takut akan Tuhan. Itu adalah kebijaksanaan. Dan untuk meninggalkan kejahatan adalah pengertian.
Kira-kira itu di ayat berapa ya guys? Boleh dicari di ayat 28 ya guys. Waktunya udah tinggal berapa detik Kak Obama? Tinggal 7 detik. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kira-kira apa ya jawabannya? Oke, jadi jawabannya itu yaitu ayat 28, ayat 28. Sekian dari kami. Dan Yesus Terus memberkati. memberkati. Bye-bye. Kalau kau senang lakukan